Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok Eropa, mata kuliah bersama dengan Bu Paulina dan Bapak Andre. Kebetulan kami di sini UASnya dalam bentuk video. Halo Ibu Paulina, berdasarkan arahan dari Ibu, kami membuat tugas video ini based on PPT. Tentu nanti kami akan menspesifikasikan sedikit, namun tetap landasan utamanya adalah PPT. Saya nggak sendiri, saya bersama narasumber-narasumber hebat. Di sini ada frame pertama, kita bersama Bapak Yeskiel Andika. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan kilas balik sedikit apa yang udah kita bahas di kelas dan kira-kira gimana sih nih, apalagi kita topiknya adalah Uni Eropa. Kita melihat Uni Eropa sebagai contoh, sebagai model, dan juga kita akan melihat lagi lebih dalam dari sisi aspek ekonominya. Nah, jadi biar hemat waktu, saya mau coba langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Bicara soal hubungan ekonomi Uni Eropa dan China. Nah, jadi kita di sini mau coba kulik nih Pak, karena kalau saya rasa Asia yang seluas ini kita harus ambil contoh satu nih. Nah, bisa jelaskan sejak kapan kerjasama ini mulai terjalin signifikan dan apa landasan historis yang membuat kerjasama ini terus berkembang, terutama setelah China membuka diri. Nah, kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ini ngobrol santai aja ya. Iya, ngobrol santai aja. Jadi tempo hari lalu di kelas, Hmm. bagian saya itu kan membahas tentang sejarah ya. Iya, benar sejarah. Sejarah Eropa dengan Asia yang dibahas pada kali itu, flashback dulu kita ke jalur sutra. Iya, oke. Nah, jalur sutra itu apa sih? Jalur sutra itu jalur perdagangan lintas darat dan maritim atau laut. Namanya itu Eurasia atau Eropa Asia. Hmm. Nah, di jalur sutra ini eh, Eropa ibaratnya kayak berkelana gitu. Orang-orang yang melintasi itu seperti pengembara, pedagang, dan orang-orang yang ingin mencari sesuatu di luar benuanya itu. Seperti itu. Dan di jalur sutra ini itu kisaran waktunya tuh sekitar 2000 tahun. Memang cukup lama ya. 2000 tahun sama sekali. Nah, kemudian secara general Eropa ke Asia itu setidaknya ada dua topik ya, dua aspek. Pertama, era awal. Perdagangan dari Eropa ke Asia itu sebetulnya memang sudah terjalin lama di situ, Oke. dari jalur sutra itu. Kemudian hingga pada masa-masa tertentu seperti masa kolonial, itu karena Konstantinopel diduduki oleh Turki, kan dari jalur sutra itu terputus tuh jalur perdagangannya. Nah, Mas Gawi pasti tahu lah kalau jalur yang krusial itu dipotong tuh bagaimana. Iya. Pastinya ada pergolakan lah di situ, ada masalah dari internal Eropa, benua Eropa sendiri ataupun Asia. Itu sebabnya yang mendasari kolonialisme itu terjadi. Kalau di Indonesia apa ya, kayak Cornelis de Houtman Cornelis Houtman. yang datang untuk berdagang tapi malah akhirnya menguasai gitu. Oke. Itu salah satunya. Nah, kemudian sesuai pertanyaan Mas Gabi tadi, relevansinya dengan dunia saat ini itu apa? Di Asia sendiri, yang terutama paling besar itu kan China. Relevansinya, dia itu sebagai pilar ekonomi global. Oke. Jadi Eropa itu sebagai pasarnya dari Asia itu sendiri, termasuk pasar. Itu satu relevansi dengan dunia saat ini atau era kontemporer. Kita balik lagi ke sejarah. Hubungan Eropa dengan China itu dimulai sekitar tahun 1975 pada bulan Mei. Itu yang saya baca-baca seperti itu. Dan di tahun berikutnya 1980 sampai 85 itu mulai membangun mitra seperti transfer teknologi, ilmu pengetahuan, budaya juga bisa atau termasuk. Nah, kemudian di masa-masa berikutnya era 2000-an itu kan masa-masa krisis. Dengan adanya krisis-krisis seperti itu, pastinya kerjasama multilateral di negara-negara Eropa dengan China itu sendiri pastinya diperkuat lagi kan. Iya, benar. Karena untuk membackup krisis itu sendiri dengan kerjasama. Itu hubungannya Eropa dengan China pada masa itu seperti itu. Mungkin dari Mas Gabe, apakah ada yang masih mau ditanyakan
Wah, Dari saya itu seperti itu. jadi kalau misalkan kita lihat memang di masa sekarang ini China tuh menjadi salah satu negara yang dia mensuplai banyak sekali ya. Apalagi terutama dia memegang sebagai kawasan Asia yang superiornya lah ibaratnya kan yang berusaha menyaingi hegemoninya Amerika Serikat. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam konteks sejarah, pergeseran ekonomi global apa yang paling krusial? Jadi kalau kita eh, lihat lagi kilas sejarahnya ini yang membuat Uni Eropa harus memposisikan China dari sekedar mitra dagang menjadi identitas yang sangat strategis saat ini. Nah, kalau menurut Bapak gimana? Karena ekonomi pun itu dia aspek ke bawahnya masih banyak lagi. Keamanan ekonomi, lalu ada ekonomi pendidikan, ada ekonomi perdagangan, ada ekonomi sumber daya alam. Nah, menurut Bapak gimana sendiri? Maksudnya digeser tuh seperti apa? Nah, karena kita melihat nih, dari kita tarik lagi kilas sejarah, Hmm? karena memang dulu semua negara berusaha untuk mendapatkan wilayah, ya kan. Nah, sekarang kan akhirnya keadaan tersebut harus berpindah nih. Karena kalau tidak kerjasama ya sekarang dia nggak bertahan. Ibaratnya dia berusaha mencari teman, ya kan, dan akhirnya bisa trade. Nah, saya mau mencoba bertanya kepada Bapak Dika tuh gimana sih kira-kira dari transisi itu dari yang masanya mereka nih bersaing hingga sekarang jadi sebuah mitra kerjasama. Nah, Oke. Ini adalah jawaban dari asumsi saya. ya oke, asumsi nggak apa-apa, masuk nih asumsi. Karena saya sendiri belum pernah terjun secara langsung untuk menjawab masalah itu. Oke, sorry. Jadi kalau dari masa lalu yang saling saing-saingan, kerjasama ini sih sebetulnya lebih untuk memenuhi hubungan aja sih. Itu yang mendasari jawaban saya. Hubungan baik antar negara. Karena kalaupun ada konflik atau perpecahan gitu, itu resiko terbesarnya adalah ekonomi global bisa kolaps. Iya benar. Jadi bisa dibilang ya seperti itu. Pergeserannya itu lebih kepada menjalin hubungan baik. Karena kan negara-negara yang awalnya saingan dulu itu bergabung dengan organisasi internasional seperti PBB kan. Belum lagi ada organisasi seperti BRICS, itu forum, kemudian ASEAN, Uni Eropa sendiri kan itu dibuat juga karena sejarahnya mereka dengan apa tuh komunitas baja dan batu bara itu. Nah, jadi itu salah satu jawaban yang mendasari pertanyaan saya adalah agar ekonomi global itu tidak kolaps. Itu sebabnya negara-negara itu menjalin hubungan baik. Tapi kalau misalkan kilas sedikit, kira-kira Bapak yakin nggak bosannya ada maksud tertentu dari kerjasama ini? Kalau kita coba berpikir liar ini ya, kita melihat Uni Eropa sebagai suatu organisasi yang maju dan China sendiri sebagai salah satu negara independen, bisa dibilang seperti itu, gimana? Kalau Bapak melihatnya dari sisi kritisnya hubungan internasional, ya kan kita coba kulik sedikit, karena pasti nggak mungkin nih ada maksud nih antara dua negara ini, ya kan? Apalagi China yang melalui proyek BRI-nya, dengan jebakan utangnya. Nah, itu apalagi kalau misalkan memang bukan buat narik keuntungan. Ya, kalau Bapak sendiri gimana? Ya pasti kerjasama itu pasti ada alasannya. Ya. Kalau dalam konteks negara pasti jawabannya atas dasar kepentingan nasional. Itu satu. Kita berkaca dari contoh di Indonesia sendiri kan, kereta cepat itu. Akhirnya jadi utang ya. Iya. Dan ya itulah kepentingannya negara China ya, mungkin ingin menjadikan negara kita tuh punya hutang ke dia. Seperti itu. Jadi ya tergantung kita mungkin urgensinya apa dulu gitu ingin menjalin kerjasama. Kalau dari berkaca pada proyek di Indonesia yang dari Cina itu, ya mungkin kepentingan Cina ingin negara kita tuh punya hutang ke dia. Itu asumsi saya saja. Statement yang menarik. Cukup saya rasanya deh waktunya kayak kelebihan. Tapi nggak apa-apa. Buat Bu Paulina saya request kalau bisa lebih lama ya waktu untuk podcastnya. Nah, jadi makasih banyak Bapak Yaskiel Andika di sini, sebuah asumsi dan analisis yang menarik. Berikutnya saya akan bersama narasumber yang nggak kalah keren juga. Kami akan mencoba mengkilas lagi, kami akan mengkulik juga kira-kira apa sih yang menjadi dasar pembahasan kami ini, yang kita akan melihat
progres dan luarannya seperti apa. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bukan berarti berakhir ya, tapi maksud saya transisi ke narasumber berikutnya. Terima kasih. Yes, go. Halo, kembali lagi. Jadi kita akan melanjutkan pembicaraan yang tadi. Tadi sudah bersama Yeskiel Andika. Di sini saya langsung bersama para ahlinya nih. Dia langsung dari ASEAN, Matthew. Dan dan Mail langsung dari China dikirim barusan. Jadi kita coba ya sini ada saya Gabriel Alexander, ada Rahmat Ismail dan ada Matthew Anggi. Jadi kami akan coba kulik lagi lebih dalam, tapi kita bahas luarannya sedikit saja ya. Langsung aja pertanyaan sama Mail ya. Spesial nih Mail nih. Dalam implementasi kemitraan, alat atau mekanisme ekonomi apa yang paling dominan digunakan di Uni Eropa untuk berinteraksi dengan China? Nah, jadi aku coba dari kawasan Asia yang luas itu, aku coba tanyakan sama kamu nih, kalau menurut kamu analisis dan asumsi seperti apa nih untuk China? Contohnya dalam isu investasi atau hak properti intelektual. Karena kita melihat China sendiri investasinya banyak sekali. Terutama yang paling berkesan buat saya itu chip. Nah, tapi kalau aku mau nanya asumsi kamu gimana? Oke, jadi sebelum masuk ke asumsi ini, kita harus melihat dulu bahwa hubungan antara Cina dan Uni Eropa ini, yang dimana hubungan ini merupakan hubungan interdependensi atau saling berketergantungan, yang dimana dua negara ini kita tidak mungkin mengasumsi bahwa Uni Eropa yang bergantung pada Cina atau sebaliknya. Oke. Ya, yang dimana kalau kita lihat pada kekuatan dua super, yang satu yang dimana supranasional, yang dimana gabungan negara-negara Eropa dan Cina sendiri sebagai kekuatan negara dengan kekuatan yang sangat besar, yang sangat mandiri seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Oke. Yang dimana antara hubungan kedua pihak ini adalah hubungan saling berketergantungan, yang dimana mereka antara Cina dan Uni Eropa ini fokus pada perdagangan dan investasi, yang dimana yang terjadi seperti kesepakatan yang dibuat atau perjanjian yang bernama CIE, yang dimana Conference Agreement on Investment, yang dimana perjanjian ini pada konferensi, yang dimana fokus ini pada kerjasama yang tidak tidak ada negara yang lebih dari satu negara atau intervensi dari negara Cina ke Uni Eropa ataupun Uni Eropa ke Cina. Oke. Ya, yang dimana pada ini menekan kepada akses kepada pasar, yang dimana Uni Eropa bisa masuk ke pasar Cina yang sebelumnya dibatasi oleh Cina, yang dimana bisa ke otomotif, listrik, dan pelayanan kesehatan. Dan Uni Eropa juga bisa menjalani kerjasama dengan Cina pada bidang-bidang tertentu yang seperti saya sebutkan tadi, dan larangan. Dan di sini pada kerjasama ini Cina dan Uni Eropa ini telah menyepakati perjanjian yang tadi yang saya sebutkan, CAI atau CAI, itu yang dimana tidak boleh ada paksaan antara kedua belah pihak ini, yang dimana tidak boleh ada intervensi jika ingin menduplikat atau memplagiarisme dari sistem yang dibuat oleh Cina, seperti teknologi-teknologi yang dibuat Cina, dan ini dengan Uni Eropa tidak boleh disalahgunakan karena sudah menyepakati perjanjian tersebut, yang dimana Uni Eropa sendiri untuk menangani ini, dia kan kita tahu bahwa Uni Eropa ini sangat kuat dengan yang namanya regulator power, yang dimana bukan namanya power ini bukan berarti ke arah militer, tapi ke arah lebih ke arah struktur, yang dimana fokusnya pada tatanan dan hukum dan aturan pasar yang dibuat oleh kedua pihak ini untuk bisa menyaingi dari segi pasar tersebut yang dilakukan Uni Eropa, yaitu regulator power. Oke. Ya. Nah, masih mau lanjut? Ya, masih. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Ya. Karena aku mau potong nih. Oke. Jadi kalau kita lihat dari dialog tingkat tinggi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, yang dimana kalau misalnya terjadi adanya ancaman atau salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut atau merugikan salah satu pihak atau kedua pihak merasa rugi, nanti dimana kedua pihak akan mengumpulkan para menterinya untuk mendiskusikan solusi apa yang akan diselesaikan atau menjelaskan konflik dan bagaimana penyelesaian konflik tersebut, dan membuat kesepakatan baru dari persoalan tersebut. Jadi dari ini kerjasama kedua pihak ini bahwa mereka akan melakukan namanya
dialog tingkat tinggi yang dimana menyelesaikan konflik tersebut dan menyepakati peraturan baru dari Oke, konflik tersebut. makasih. Nah, aku mau coba intervensi sedikit ya. Kalau tadi kamu sebutkan berbagai macam dengan format dan gayanya itu Ya. antara Uni Eropa dan China. Kalau misalkan ngomong-ngomong investasi, seberapa yakin kamu atau mungkin bebas semua analisa atau Ya. asumsi, kalau misalkan China ini menjadi dilema untuk Uni Eropa, seberapa berpengaruhnya investasi ini terganggu buat negara-negara lain di luar dari mereka? Oke, kalau melihat bahwa investasinya terganggu, kalau Oke, nah, karena kan kalau kita lihat investasinya China udah banyak sekali, ya, ya kan? Dan juga investasi Uni Eropa juga nggak kalah banyak, ya kan? Nah, gimana kamu melihatnya dinamika ini nih dapat mengganggu kestabilan misalnya, apalagi terutama kita fokusnya pada investasi. ya. Kalau saya melihat ini sebagai ya ketidakstabilan yang dimana dua kekuatan besar ini bisa memperoleh atau menguasai pasar yang ada di berbagai dunia, yang dimana kita tahu sendiri Cina memiliki banyak investasi, Uni Eropa juga. Kalau melihat dari segi keseimbangan bahwa kedua pihak ini sangat menguasai pasar, akan tetapi mereka juga harus tidak bisa terlalu mendominasi area tersebut, karena yang mendominasi pasar itu kita sudah tahu bahwa AS. Jadi kalau mereka bisa mendominasi pasar, akan menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu. Oke. Jadi kamu sangat yakin bahwasanya AS juga campur tangan di Iya. sini ya. Oke. Pasti. Makasih banyak Pak untuk analisis dan asumsinya. Sekarang saya mau lanjut ke Matthew. Jadi Matthew nggak kalah keren lagi ya teman-teman. Kita mau coba tanya langsung. Saya langsung saja. Setelah sekian lama nih kita ngomong-ngomong kemitraan, kira-kira kita mau coba cari benefit dan cost-nya yang dirasakan dari Uni Eropa. Mungkin Mas Matthew bisa coba cari atau bisa menyebutkan contoh dari Asia, ya kan? Dan kita melihat bagaimana prediksi trennya ini kira-kira 5-10 tahun ke depan, ya kan? Lalu di tengah isu yang memang ketidakpastian ini, apalagi kayak isu perang dagang, ada isu kenaikan harga, ada isu ekspor impor yang ditutup. Nah, gimana kira-kira Mas Matthew? Oke, kalau kita ngomongin tentang proyeksi masa depan, kalau teman-teman tahu dan Mas Gabi tahu, Uni Eropa itu mempunyai yang namanya program Global Gateway. Apa itu program Global Gateway? Simpelnya adalah secara tidak resminya adalah ini adalah BRI versi Uni Eropa gitu. Tapi uniknya di sini adalah alih-alih memberikan hibah atau alih-alih memberikan hutang, Global Gateway ini lebih ke arah investasi. Jadi teman-teman harus bisa bedakan apa yang namanya apa bedanya dari investasi dan hibah. Dan itu dua hal yang berbeda antara BRI dan Global Gateway gitu. Jadi kalau kita ngomongin proyeksi di masa depan, kayaknya cukup bosan kalau kita ngomongin antara negara-negara yang udah supranasional, yang udah maju dengan negara yang maju alias Cina. Jadi coba kita lihat gimana kalau hubungannya antara negara-negara yang kelihatannya dependen, jadinya bergantung. Contohnya apa? Contohnya adalah ASEAN. Kita tahu ASEAN adalah negara-negara berkembang, full negara-negara berkembang. Iya. Oh, ada satu sih negara maju, Singapura. Oh iya. Iya. Dan Vietnam mungkin OTW. Tapi ini jadi menarik ketika kita ngomongin tentang lembaga yang sudah maju dengan kawasan yang rata-rata belum maju alias berkembang. Jadi kita lihat gimana proyeksi masa depannya, Mas Gabi. Iya. Oke. Yang pertama pasti perubahan paradigma. Kalau tadinya paradigmanya adalah pendonor dan yang didonor, sekarang adalah investor dan penerima investasi. Jadi kita bisa lihat di sini seperti yang saya sudah jelaskan juga di kelas, kemitraan yang setara di sini saya tahu kalau ini mungkin hal yang kata-kata yang cukup berat ya, setara. Susah memang. Iya. Tapi kayaknya mekanismenya udah mulai ke arah sana. Saya tahu ini pasti akan berat dan masih jauh target untuk kesetaraan itu. At least lebih adil itu ada, guys. Nah, kita bisa ngelihat gimana pada satu proyek negara-negara di Asia Tenggara itu menjadi menjadi tempat diinvestasikan, bukan sebagai hibah yang tadi saya sudah jelaskan. Contohnya, kalau teman-teman lihat program-program FTA atau EPA antara EU Jepang atau EU Vietnam atau EU Singapura yang menekankan pasar terbuka, harmonisasi regulasi, proteksi investasi, kayak gitu-gitu. Apa dampaknya? Dampaknya itu kemandirian, resiliensi, meningkatkan kapasitas,
kompleksitas geopolitik, negosiasi, dan diversifikasi aktor. Itu kemudian memecah fokus dari hegemon. Nah, kalau kita lihat kerjasama ini ada 3 lah Mas Gabe, yang adalah ciri-ciri dari negara-negara maju juga. Mereka udah nggak ngebahas tentang pembangunan lagi, mereka udah nggak bahas tentang menggapai target ekonomi lagi, tapi mereka lebih ke pembenahan. Sebagai contoh, transisi hijau, pengembangan atau yang namanya inovasi. Di sini kita ngomongin bukan lagi tentang pencapaian ekonomi, tapi inovasi. Oke, transisi hijau tadi kan masalah global gateway ini juga mencakup investasi sebesar 10 miliar euro. Itu angka yang fantastis, khusus untuk kawasan ASEAN loh, yang akan digunakan untuk energi bersih, transportasi hijau, digitalisasi dan konektivitas. Kedua, dari sisi kebutuhan infrastruktur nih, kita bisa ngelihat riset menyebutkan bahwa kawasan Asia Pasifik saja ya itu memperkuat jaringan listrik dan grid modern diperkirakan mencapai dana sebesar 21 miliar US dollar per tahun untuk periode 2026 sampai 2030. Ketiga, dari sisi kerjasama strategis, kawasan Asia Pasifik dan Eropa memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Ini kita bisa melihat dengan Eropa yang regulasinya bagus, modal dan teknologinya, sementara Asia dengan potensi pasar, kapasitas manufaktur, dan kebutuhan infrastrukturnya yang besar. Yang kedua, kita bisa melihat kerjasama proyeksi masa depan di bidang pendidikan. Pendidikan seperti European Union kan punya program Scope Higher Education. Program yang diluncurkan ini baru Juli tahun 2024. Di Jakarta menyediakan dana 9,3 juta euro hingga Januari 2028. Lalu ini juga masalah pertukaran pelajar, beasiswa. Lalu kita juga bisa ngelihat kerjasama ke depannya itu di bidang konektivitas. Sebagai contoh konkret ya, inisiatif tim Europe ini di Digital Connectivity in Central Asia itu mendapatkan hampir 60 juta euro dari paket pinjaman yang menghubungkan sekitar 1.600 desa di Asia Tengah melalui satelit. Pada sisi regulasi digital dan kerjasama lintas kawasan, European Commission itu dan mitra seperti Singapura itu sudah menandatangani perjanjian yang memberi kepastian aliran data dan data lintas batas, pembangunan infrastruktur digital, dan standar keamanan data. Kira-kira gitu. Makasih banyak Mas Matthew. Sangat padat sekali ya. Yap. Dengan waktu yang terbatas ini saya coba simpulkan secepat-cepatnya. Nah, jadi Mas Ika tadi sudah menyampaikan sejarahnya gimana kira-kira prosesnya. Saya coba spesifikasikan ke China, lalu juga tadi saya tanyakan ke Mail juga mengenai gimana sih apa yang sudah dilakukan. Dan tadi Mas Matthew ini menambahkan bumbu menarik ya teman-teman. Jadi bosannya kalau misalkan coba kita tarik nih antara yang tidak setara ini kira-kira gimana sih yang maju dan yang berkembang progresnya seperti apa. Mas Matthew sudah sampaikan banyak sekali contohnya, mulai dari ASEAN tadi kita bisa melihat banyak sekali aspeknya. Nah, sungguh pembahasan yang sangat padat. Saya harap nanti editornya kuat buat ngedit ini. So, Mail editor. Nah, sekali lagi makasih banyak buat Mas Ismail, buat Mas Matthew juga, buat Yeski Landika. Sampai jumpa buat ibu dosen dan teman-teman semua dan penonton umum. Ini adalah mata kuliah Eropa dan kami sangat senang sekali bisa ada di mata kuliah ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kami sambut pamit undur diri. Thank you semua.